Pembahasan terakhir sebelum di absen. Nah, yang terakhir itu namanya ada bagaimana sih Pak kalau misalnya perhitungannya dividen tapi ada pertumbuhan, gitu kan? Tapi syaratnya di sini memang pertumbuhannya harus konstan. Nah, ada dua, ada yang konstan dan ada tidak konstan. Nah, pakai rumusnya rumus siapa? Namanya rumus Gordon. Jadi penemunya Mr. Gordon ya yang menemukannya. Nah, rumusnya adalah D0 atau dividen pada tahun ke-0 sama dengan D1 dividen tahun ke-1 ya dikali 1 plus G-nya itu pertumbuhan dibagi I dikurangi G. I-nya itu apa? Bunga yang berlaku. Kalau G-nya itu pertumbuhannya berapa persen. Contohnya PT Telkom misalnya pertumbuhan konstannya itu 2% pertumbuhan. Jadi konstan setiap tahun 2%. Laba yang dari laba yang dibagikan. Terus bunga yang berlakunya 7%. Nah, oke, screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, terus misalnya daftar dividen yang dibagikan setiap tahunnya sama, misalnya, sama dengan soal yang di atas. 150, 150, 150 ya, selama 5 tahun. Berarti kalau pakai rumus Gordon itu cukup dimasukkan saja. D satunya kan yang ini 150. Masukkan dikali 1 plus G. G-nya kan tadi 2% pertumbuhannya ya. Dibagi I dibagi G. I-nya itu kan 7% bunga yang berlakunya. G-nya 2% ya. Jadi tinggal dikalikan terus dibagi hasilnya 3.060.000.000. Ya. Jadi apa namanya ada pertumbuhan konstan gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan begini ya soalnya. Jadi apa dividen tahun ke-1-nya itu 150 juta. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi dividen tahun ke-1-nya 150 juta kan tahun pertama. Jadi jika bunga 7% dan ini kan loading lagi. Wah, loading. Nah, laptopnya harus diganti ini lagi. Ini nunggu bantuan gempa aja nih, baru ganti laptop saya. Nah, jadi soalnya itu dan dividen tahun pertama gitu kan. Dan dividen yang dibagikan pada tahun pertama. Nah, gitu maksudnya ya. Atau dalam kurung 2022. Ini tahun pertamanya 2022. Kedua adalah 150 juta. Yang ini ya. Berarti penyelesaiannya begini. Jadi artinya 2023-nya itu 150 ditambah 2% gitu kan. 2024 nah, tambah lagi 2% begitu. Jadi kan pertumbuhannya konstan. Ya kalau dilihat dari ininya nggak susah sih. Apa tinggal masukin rumus ya. Nah yang selanjutnya adalah ketika pertumbuhannya tidak konstan. Nah ketika pertumbuhannya tidak konstan sebenarnya rumusnya hampir sama dengan rumus yang di atas sebelumnya. Jadi tinggal setiap tahun aja kita jumlahkan. Gitu kan. Contohnya ini, masih saham Telkom, per tahunnya 2%, ya kan pertumbuhannya. Tahun pertama 2%, tahun kedua 1%, tahun ketiga 1,5% dari dividen. Dari dividen yang dibagikan. Jika bunganya 7% dan daftar dividen 2022 adalah 150 juta, ditanyakan berapa nilai
dividennya. Nah, gitu. Jadi tahun pertama pertumbuhannya itu 2% ya. Jadi artinya 2021-nya itu 150 juta dikurangi 2% begitu. Jadi pas tahun pertamanya itu dividennya adalah 150 juta gitu kan. Nah, tahun keduanya tambah 1% berarti 151,5 juta ya. Tahun ketiganya 1,5% dikali ini. Tuh, bisa dipahami ya. Jadi ini ke sini ya kan. Nah, ini ke sini. Nah, yang 2% ini misalnya berarti 150 dikurangi 2% itu 2021. Jadi pertumbuhannya begitu dividennya. Dividennya begitu. Ini pertumbuhan ini bukan bukan apa namanya tadi teh bukan dividen yang dibagikannya sekian persen dari laba bukan. Tapi ini mah pertumbuhan ya. Jadi ngitungnya satu-satu 150 kali 1 plus 7% pangkat 1 karena tahun ke satu ya. Ini 150 ini sudah termasuk yang 2%. Terus tahun kedua ditambah dengan 1% kan. Tahun kedua kan tambahan 1%. Tahun ketiga tambahannya 1,5%. Jadi 153,7725 atau 773 ya. Dibagi 1 plus 7% pangkat 3. Hasilnya segini. 398. Kalau kita hitung langsung ini kan ke sini sudah 300. 300 tambah 150 aja udah 450 lebih kan. Nah, kalau karena ada suku bunga yang 7%, nilai sesungguhnya adalah 398. Kita hitung per hari ini pada dividen tahun ke-0. Nah, itu perkuliahan kita ya yang kelas ini belum. Minggu depan perhitungan obligasinya seperti apa ya. Nanti minggu depan kita cari perhitungan obligasi. Nah, ini belum belum saya isi ya. Nanti sambil jalan saja kita berhitung obligasi. Kami sekarang kan kelas pagi ya. Kelas kelas pagi saya langsung dihitung aja di sini, langsung dihitung gitu kan. Obligasi apa, ciri-cirinya apa, langsung dihitung di sini ya. Jadi bahannya yang kelas sore sudah jadi dari kelas pagi. Ya, angka-angka soal-soal yang di sini sebisa mungkin saya ambil dari data real time-nya ya langsung dari PT Telkomnya, dari aplikasi tradingnya. Ya. Begitu teman-teman kelas karyawan, saya yakin kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Tapi kalaupun ada yang bertanya silakan dengan senang hati. Jadi diulangi tentang penilaian saham. Berarti pengertiannya, ciri-cirinya, ya, saham itu dibagi dua, terus ada payout ratio, ada nilai buku, ya, nilai buku. Ada lagi sebenarnya price earning ratio, ya, tapi ya sudahlah ya. Nanti kalau eh, ada kombinasi soal, teman-teman boleh nanti ditanyakan. Nah, aplikasinya yang dilakukan oleh Lokeng. Yang selanjutnya adalah perhitungan dividen. Perhitungan dividen itu prinsipnya dibagi tiga sebenarnya. Ketika dividennya langsung dibayarkan sekaligus, yang kedua dibayarkan setiap tahun. Nah, tapi kalau dibayarkan setiap tahun, setiap periode, ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang ketiga itu
ada pertumbuhan konstan. Gitu, ya. Jadi kalau pertumbuhan konstan itu ada yang konstannya bertumbuhnya tetap, ada yang tidak tetap. Prinsipnya eh, rumusnya itu masih sama dengan nilai waktu dari uang atau present value ya. Yang yang apa materi yang lama itu tentang present value masih ada. Jadi perhitungan dividen itu ini satu bagian satu gitu ya. Di YouTube-nya juga saya sering upload beberapa materi sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa dicek cek saja nanti materi-materinya. Yang ini dua, ada tiga jenis. Ada berikutnya ada tiga jenis perhitungan dividen. Komputernya sudah berat begini, harus upgrade lagi. Nah, ini loading ya. Nah, ini perhitungan dividen itu sebenarnya ada dibagi tiga. Dividen yang langsung dibayarkan, dividen ada setiap tahunnya ya. Nah, yang setiap tahunnya itu dibagi lagi, ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang ketiga, adanya perhitungan dividen tapi ada unsur pertumbuhan konstan. Satu, sekaligus. Dan dua, dengan arus kas masuk setiap periode. Nah, gitu, gitu. Yang ketiga, adanya pertumbuhan konstan. Dividen dengan pertumbuhan konstan. Nah, prinsipnya itu ada tiga ya. Silakan lah, mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna. Minggu depan kita mulai dengan perhitungan obligasi. Obligasi juga prinsipnya itu tetap menggunakan nilai waktu dari uang ya, masih sama. Obligasi juga menggunakan nilai waktu dari uang. Jadi manajemen keuangan satu sebenarnya ke bawah sampai perhitungan-perhitungan segala macam itu prinsipnya rumusnya bermuara dari situ ya. Kalau dulu waktu SMP SMA itu kan ada bunga majemuk, ada bunga anuitas. Nah, gitu. Kalau bunga majemuk itu ada uang kasnya masuk sekaligus. Kalau bunga anuitas itu angsuran masuk setiap periode. Dan harus hati-hati kalau ngambil rumus dari internet ya, karena yang sering salah di internet itu adalah rumus anuitasnya. Yang ini nih yang sering salah ini ya. Adanya arus kas masuk setiap periode. Ini yang sering salah di internet. Ya. Ini sudah saya cek yang benarnya itu yang seperti ini. Ya. Begitu perkuliahannya. Ada pertanyaan?
Tidak. Kalau tidak saya akhiri. Wah, udah langsung berakhir ya. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Halo? Artinya tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, siap. Kalau gitu izin lab ya? Boleh nggak kalau nggak ada pertanyaan? Apa mau kasih tugas? Hitung. Ya udah tuh. Kita akhiri saja ya. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan, hati-hati dengan gempa susulan. Selamat bermalam Selasa. Saya tutup saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nggak masuk lupa saya. Yang nggak masuk. Lupa yang nggak masuk siapa? Yang bermusuh. Erni ada kayak. Ini Teh Rinanya. Oh, Teh Rina doang. Saya izin lab ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Recording stopped. Dia di Rina, tadi ya Erlin, Pak. Untuk Haris, tadi ya Pak. Iya. sama Hanya Panji ya kan. tadi Pak Kasbul ada kan. Ipan ada, Nilu, tadi juga siapa Dengan teh? Erlin sama Panji, Pak. Panji bukannya ada tadi teh? Kampus. Oh, berarti berdua merenan Pak. Rina sama Erlin. Oh, Rina sama Erlin ya, Rina sama Erlin. Oke deh, Rina sama Erlin. Ya. Saya izin lab ya. Ya, Bapak, makasih Ya, banyak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.